Namaku Vina dari kelas 12 IPS. Hari ini kita akan belajar mengenai permutasi. Apa sih permutasi? Yuk kita mengetahui permutasi. Nah, permutasi adalah suatu susunan yang dapat dibentuk dari satu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya. Permutasi dibagi menjadi dua, yaitu permutasi dalam unsur yang sama dan permutasi dalam unsur yang berbeda. Hari ini kita akan mempelajari permutasi dalam unsur yang sama. Sebelum itu kita harus mempelajari yang namanya faktorial. Nah, rumus faktorial itu apa sih? Mari kita pelajari. Nah, rumus faktorial adalah n pentong. Nah, aku ini kan kasihnya kan tanda perintah. Aku lebih enaknya ngomongnya pentong, tapi terserah kalian mau bilangnya n tanda seru, tanda perintah itu terserah. Tapi kalau aku ini namanya n pentong. N pentong sama dengan n ini dikali n kurangi 1. Jadi ini dikurangi angka 1, lanjut n kurangi 2 kali terus sampai angkanya 1, sampai dikalikannya 1. Nah, sebenarnya gimana sih caranya? Cuma lihat rumus gini tuh susah, nggak tahu caranya. Nah, aku kasih contohnya ya. Contoh 5 pentong. Kita mau cari ini hasilnya berapa. Nah, di sini kan mintanya n. Ini n-nya. Jadi kita terus 5 nih dikali n kurangi 1. Berarti n 5 dikurangi 1. Terus kurangi 1 kali n nya 5 kurangi 2. 5 kurangi 2 terus sampai dikalikan 1. Berarti kan sama aja kayak 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kita bilang 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berapa ya? 4 kali 5 kan 20, 3 kali 2 6. Berarti 120. Ini hasilnya. Nah, aku masih satu contoh lagi. Bentar ya. Soalnya 8 pentong sama dengan, nah, coba kalian hitung dulu. Kalau kalian paham sama rumusnya ini, coba kalian hitung. Kalian coba coret-coret di kertas. Sambil aku nunggu kalian hitung, aku sambil jelasin juga ya. Nah, ini kan 8 adalah n-nya. Ini sama dengan ini n, berarti sini taruh dikali n kurangi 1, berarti 8 kurangi 1 kali 7 kurangi 1. Maaf, 8 ya, maaf 8 kurangi 1 kali 8 kurangi 2 seterusnya. Nah, berarti sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 25 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berapa ya? Kalau di tempatnya kalian berapa? Kalau di tempatku ya enggak, 8. 1 hour later. Oke, jadi jawabannya 40.320. Kalau di tempat kalian berapa? Kalau benar berarti kalian sudah paham apa itu faktorial dan rumusnya bagaimana. Nah, itu berarti kita bisa langsung untuk mempelajari permutasi dengan unsur yang sama. Yuk lanjut. Nah, permutasi dengan unsur yang sama rumusnya adalah P sama dengan N pentong dibagi K pentong kali L pentong kali M pentong. N pentongnya itu kalau di sebuah cerita soal itu jumlah kata. Sementara KLM-nya kalian cari tahu sendiri dengan melihat contoh soal yang akan aku kasih. Misal ya, apa ya? Satu. Ada kata palapa. Kita mau cari permutasi dalam unsur yang sama dari kata palapa itu. Nah, n-nya itu kan berapa banyak kata atau huruf? Palapa itu ada berapa? Kalau kalian hitung. P A L A P A ada 6. Jadi P sama dengan ini 6 per. Nah, setelah itu kita harus cari KLM-nya. KLM-nya itu berapa huruf yang ada di kata.
bedanya ini tuh kayak hurufnya tuh sama. Contohnya di palapa, P-nya kan ada 2, jadi kita akan tahu di sini 2 kantong. Terus A, di kata palapa ada berapa huruf? Ada 3, kita tahu. Nah, ada lagi nggak yang lebih dari 1? Kalau L di palapa kan cuma 1, berarti kan udah nggak ada. Berarti tinggal 6 petung dibagi 2 kali 3 petung. Kan bisa langsung 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lebih mudahnya itu tuh kita coret dengan bawahnya. Nah, kita coret kan ini 6, 9, 1, 2, 1, 3. Kita akan coret sampai ini 3-nya ini. Nah, gimana caranya? Nih, 6 kali 5 kali 4 kali 3 pentung kayak gini. Terus per 2 kali 1, terus ini kali 3 pentung. Jadi nggak usah diterusin kayak 3 kali 2 kali 1, nggak usah. Langsung aja coret 3 sama 3 pentungnya ini. Coret. Kan tinggal 6 kali 5 kali 4 sama 2 kali 1. Daripada langsung cari 6 kali 5 kali 4 berapa, terus 2 kali 1 berapa, kita langsung coret aja bawah sama atasnya yang bisa. 2 bisa coretnya sama apa? 4. Nah, coret ini 1, ini 2. Nah, kita tinggal cari 6 kali 5 kali 2 berapa? 6 kali 5 kan 30. Jadi 30 kali 2 hasilnya 60. Kalau kalian tahu rumusnya dan tahu cara mengerjakannya, aku kasih tahu 1 soal. Kalau kalian bisa ngecek, berarti kalian mudah dengan apa yang aku ajarkan. Nah, aku udah kasih soal tuh. Kalau misalkan dari sana nggak kebaca dari video, aku bacain ya. Berapa banyak susunan huruf yang dapat disusun dari kata matematika? Nah, aku mau kalian coba ngerjain soal ini. Kalau kalian tadi ngerti rumus yang aku kasih beberapa menit untuk kalian ngerjain. Beberapa menit itu nggak sampai 5 menit lebih. Aku kasih waktu ya 1 menit lah. Kerjain, bukan liatin gua. Ini. Belum. Udah? Kita cocokkan. Nah, berapa banyak susunan huruf yang dapat disusun dari kata matematika? Ada berapa banyak huruf di matematika? M, A, T, E, M, A, T, I, K, A. Oh ya, 10. Terus ini T sama dengan ini 10 pentung. Nah, di sini ada berapa huruf yang lebih dari 1? Kalau jawabnya benar berarti kalian benar. M, A, dan T. Kalau E, I sama K itu cuma ada 1, jadi kita buang aja. Ya. Nah, langsung aja kita taruh. M-nya ada berapa? Ada 2. 2 pentung. Yang A ada berapa? 2 dan 3. 3 pentung. Yang T, T-nya ada berapa? Ada 2. Kita taruh 2 pentung. Kita tinggal langsung hitung. Nah, ini yang bawah kan yang paling besar kan 3. Jadi 3-nya nggak usah dikali 3 kali 2 kali 1, enggak, langsung 3 pentung. Jadi 10 yang dikaliinnya sampai 4. Jadi sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Ini 3 pentung dari sini. Ini 2 kali 1. 3 pentung 2 kali 1. Nah, 3 pentungnya ini sama 3 pentungnya atas kita coret. Sekarang kita tinggal sederhanain. Yang ada di bawah. Keduanya yang sini bisa kita sederhanain sama 4. Ini jadi 1, ini jadi 2. Nah, sama 2 yang di bawah ini bisa kita coret sama 2 yang barusan aja kita ganti. Coret. Dan tinggal ini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali
Bentar, aku hitung. 10 kali 9. 2,000 years later. Jadi jawabannya 151.200. Yeay, untuk kalian yang benar, selamat. Berarti kalian sudah paham apa itu permutasi dengan unsur yang sama dan juga mempelajari apa itu faktorial. Nah, sekian dulu dari pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika kalian tidak paham dengan apa yang aku ajarkan. Besok-besoknya aku akan berusaha untuk membuat kalian paham mengenai semua rumus matematika. Terima kasih dan sampai jumpa.